Nah ini Pak, due diligence dan budaya. Jadi 85 kegagalan akuisisi disebabkan oleh perbedaan budaya. Budaya, nah luar kota Pak, misalnya kita biasa basisnya di Jakarta gitu ya, beli perusahaan kecil di daerah gitu kan udah beda tuh, culture lingkungannya beda. Kedua, kita BUMN segala sesuatunya kan prosedural tuh Pak, ya kan, dengan mereka beda juga. Kemudian beda negara Pak, beda negara tuh banyak tuh perbedaannya Pak, beda regulasi misalnya, ya kan, beda culture, corporate culture-nya beda. Kalau di Indonesia kan Pak, kita mengenal namanya tutir Pak, ada dewan direksi, ada dewan komisaris gitu ya, terpisah nih, dua board ini terpisah, gitu loh, sorry. Kalau di luar beberapa Commonwealth terutama Frontier Pak, gabung. Jadi board of director aja. Cuman director itu Pak tidak persis direktur di sini Pak. Dia fungsinya director dan komisaris kalau di sana jadinya. Bergabung dia. Sama, bergabung gitu ya. Nah, kalau chairman kan sebenarnya chairman oke ya, jadi salah satu pimpinannya lah di situ ya. Nah, kemudian dia punya board of director, dia baru menunjuk manajemen Pak. Ada CEO-nya, CFO-nya gitu kan. Kan begitu, dia nunjuk. Makanya kalau Bapak lihat title-nya orang luar negeri, kadang-kadang CEO garis miring Managing Director. Itu artinya adalah dia CEO, tetapi dia juga Member of Director. Director yang memanage, makanya managing. Gitu loh. Jadi Managing Director itu Pak bukan artinya mesti CEO. Jadi kalau misalnya saya CEO, saya CFO, dan saya juga Board of Director, member, saya juga CFO, board managing director saya, gitu loh. Jadi managing itu Pak adalah pengertiannya member of board, gitu kan, yang masuk ke dalam manajemen, kira-kira begitu. Kalau dia hanya di atas, dia nggak disebut tuh, hanya director aja nyebutnya, seperti itu Pak. Atau chairman gitu ya. Kalau chairman yang paling tertinggi. Nah, ada masalah Pak kadang-kadang Pak di kita Pak. Kalau misalnya CEO-nya itu nggak managing director Pak. Itu kalau rapat umum pemegang saham Pak, dia nggak ngomong sama sekali Pak, diem aja dia. Itu kejadian Pak. Kalau kita misalnya masuk ke Malaysia deh, misalkan kita punya pengalaman di Malaysia. Kebetulan CEO-nya nggak managing director. Waktu RUPS Pak, dia diem aja. Bukan urusannya, kan RUPS kan urusannya ke director tuh, sama shareholder. Dia diem. Tapi di kita, CEO itu kan posisinya begitu vital Pak ya. Gitu loh. Nah kemudian contohnya lagi gimana? Nih misalnya saya manajemen, saya katakan CEO atau C-level gitu ya di sebuah perusahaan parent company yang beli perusahaan kecil di bawah. Perusahaan saya beli ya. Saya bukan membernya director di sana Pak. Dan saya bukan juga manajemen di sana. Kalau di kita kan ngelihat oh parent company nih fungsionalnya jalan gitu kan Pak. Kalau di mereka belum tentu Pak. Loh kamu tuh siapa? Kamu kan manajemen di sana, saya urusan di sini, nggak ada hubungannya kata dia. Iya benar perusahaan ini dimiliki sama perusahaan kamu, tapi bukan kamu katanya, bukan kamu sebagai manajemen, tapi perusahaan kamu. Siapa perusahaan kamu itu? Shareholdernya siapa? Jadi repot Pak. Jadi ketika orang finance berhubungan dengan orang finance di bawah, belum tentu semulus itu Pak. Apalagi Bapak nih, ya, semua udah nggak ada posisi di sana gitu kan, siapa gitu kan? Orang Asia gitu kan, tipikalnya kan, ngadepin bule-bule itu gitu kan, seperti itu. Diajak debatnya pakai bahasa Inggris misalnya kan, vocabnya keluar yang aneh-aneh Pak, dia pasti tuh Pak, pasti vocabnya yang keluar yang aneh-aneh Pak. Nggak mungkin dia pakai vocab yang standar, dia pasti sengaja tuh sama dia tuh, dibuat susah kita. Gitu. Nah ini terjadi Pak, karena perbedaan budaya Pak, gitu loh. Jadi makanya kalau kita mau akuisisi harus satu faktornya nih Bu, geografisnya Bu. Lihat, geografisnya dilihat. Jadi geografisnya itu cocok nggak dengan kita. Jangan sampai kita masuk ke Afrika misalnya. Gitu kan. Wah, Afrika tuh masih luas ya, butuh telekomunikasi ya. Wah, kita beli aja satelit gitu kan. Ya oke, beli satelit. Habis beli satelit, kita layanin marketnya Afrika. Gitu kan. Nagih lah kita. Udah 3 bulan nggak bayar gitu kan. Yang ada bukannya dapat uang kita kan. Gitu loh. Takut kita kan. Kita pergi
beli di misalnya di mana Amerika Latin gitu ya, susah kan kita kan, budayanya kita nggak ngerti gitu kan. Jadi sebaiknya kalau misalnya expand itu baik dia lokal ya, kita harus ada kesamaan dulu, minimal ada kesamaan, melebar gitu ya. Jangan loncat. Itu biasanya ada yang gapnya ada yang pasti besar gitu loh. Nah itu harus kita hindari. Nah oke, ini budaya ya. Nah ini gaya kepemimpinan nih. Leadership seperti apa nih? Leadership style seperti apa? Kan ada ya kalau private company itu kan ya memang biasanya mereka cepet sih. Bukan cepet, orang yang punya dia kok. Ya kan? Mau-maunya dia lah. Cepet aja gitu kan. Nah, ketika kita akuisisi dia, kita udah harus kasih tahu, Pak, kalau di kita governance-nya seperti ini, corporate governance-nya seperti ini, bahwa prosedur itu begini. Kalau Bapak mau beli barang, nilai investasinya sekian persen dari aset, Bapak harus minta izin komisaris. Kalau Bapak lebih dari sekian, Bapak harus izin shareholder, kan begitu kan? Selama ini dia nggak melakukan itu, memang nggak ada kewajiban dia, orang dia yang punya sendiri kok. Nah ini harus dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu nanti, kemudian dia apa ya, relaktan gini. Psikologisnya gini Pak, kita perusahaan dia itu kan yang paling top siapa? Pasti manajemen di situ kan, pemiliknya yang lama kan, gitu kan. Terus berani nggak kita waktu ini perusahaannya bagus nih, waktu kita beli terus saya bilang nggak, saya nggak butuh kamu lagi, berani nggak kita? Nggak berani kita kan, ya kan? Pasti kita pertahankan dia kan. Nah waktu kita pertahankan dia, psikologisnya dia bagaimana? Oh kamu kan ketergantungan dengan saya, kan gitu kan? Seperti itu. Kalau kamu mau ganti aja saya, biarin aja ambruk sekalian nih katanya kan begitu kan. Kita jadi dilematis tuh. Makanya harus hati-hati. Waktu kita masuk kita harus lihat ketergantungan terhadap seseorang itu tinggi nggak. Kalau dia ada kuncinya, ada key personnya, maka harus didampingi tuh. Harus ada orang luar. Misalnya kalau negara lain, industri expertnya siapa, Bapak harus dampingin dia. Kalau nggak nanti susah kita. Kita nggak bisa kontrol dia gitu kan. Nah makanya harus ada ininya, jalan tengahnya. Siapa nih orang kita yang bisa kita kontrol, walaupun orangnya orang sana gitu. Kira-kira. Ini kejadian soalnya nih. Oke.